Bayangkan sebuah kota kecil di mana hukum tak lagi dipegang polisi, melainkan oleh warganya sendiri. Seorang pria ditembak di tengah keramaian. Ada lebih dari 30 saksi mata, tetapi tidak ada satupun yang mau berbicara. Tidak ada tersangka, tidak ada pengadilan, tidak ada keadilan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kota itu menjadi lebih damai setelah pembunuhan itu. Apakah ini pembunuhan atau keadilan buatan rakyat? Kisah ini bukan cerita fiksi, bukan pula kisah thriller karangan penulis ternama. Ini kisah nyata tentang seorang pria yang begitu ditakuti hingga satu kota kecil memilih membungkamnya selamanya. Ken Rex McElroy lahir pada tahun 1934 di sebuah kota kecil bernama Skidmore, Missouri. Dari luar, ia tampak seperti pria biasa, ayah dari lebih dari 10 anak, seorang petani dan pemilik beberapa ternak. Tetapi di balik wajah tenangnya tersembunyi sosok yang kelam. Sejak muda, Ken sudah terkenal sebagai pembuat onar. Ia sering terlibat perkelahian, pencurian, dan intimidasi. Tapi yang membuatnya benar-benar ditakuti adalah kemampuannya menghindari hukum. Ia punya pengacara bernama Richard McFadden, dikenal licin dan selalu bisa membuat Ken lolos dari jeratan hukum. Sepanjang hidupnya, Ken memiliki lebih dari 21 dakwaan pidana, termasuk penyerangan, pembakaran, pencurian ternak, hingga pemerkosaan. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang membuatnya dipenjara lama. Setiap kali ditangkap, ia selalu berhasil keluar. Ia mengintimidasi saksi, mengejar orang dengan truknya, bahkan menodongkan senapan ke kepala mereka yang berani melaporkannya. Banyak warga memilih bungkam karena takut menjadi kurban berikutnya. Bagi warga Skidmore, Ken bukan sekedar penjahat, ia adalah mimpi buruk yang hidup di siang bolong. Dan mereka tahu, hukum tidak akan pernah menyelamatkan mereka dari pria ini. Ketakutan terhadap Ken bukan hanya sebatas rumor, itu adalah realitas sehari-hari di Skidmore. Anak-anak diperingatkan untuk tidak berbicara dengan Om Ken. Para ibu melarang anak-anak bermain terlalu jauh dari rumah. Bahkan, aparat hukum enggan berurusan dengan Ken. Ken tak hanya brutal, tapi juga licik. Ia sering berkeliaran membawa senjata di mobilnya dan tidak segan menggunakannya sebagai alat ancaman. Ia dikenal suka mengejar orang-orang dengan truknya dan menguntit mereka selama berminggu-minggu hanya karena masalah sepele. Satu persatu warga mulai kehilangan rasa aman. Tidak ada yang berani bersaksi di pengadilan karena tahu resikonya nyawa. Ada kisah seorang petani yang kehilangan ternaknya, tetapi memilih diam karena tahu siapa pelakunya. Ada juga seorang wanita yang mengaku diperkaos oleh Ken, tapi malah dibungkam oleh sistem hukum yang tidak berpihak. Ken bahkan sempat menikahi seorang gadis di bawah umur bernama Trena, yang awalnya adalah korban pemerkosaannya sendiri. Demi menghindari tuntutan hukum, ia menggunakan hukum untuk melindungi dirinya, sementara warga hanya bisa melihat dan menggertakkan giginya. Skidmore hidup dalam bayang-bayangan satu orang, seseorang yang lebih kuat dari polisi, lebih menakutkan dari penjahat biasa, dan lebih kebal dari siapapun. 10 Juli 1981, hari itu tampak biasa saja di Skidmore, Missouri, sebuah kota kecil yang jarang masuk berita. Tapi kali ini, namanya akan tercatat dalam sejarah kelam. Ken duduk santai di dalam truknya. Tangan kirinya memegang setir, sementara tangan kanannya menggenggam sebungkus rokok baru yang ia beli dari bar lokal D&G Tavern. Di sebelahnya duduk sang istri Trena, masih muda, namun hidupnya sudah terikat dalam ketakutan dan kekerasan. Tiba-tiba terdengar bukan hanya satu atau dua, tetapi 2, 3, 4 kali letusan. Trena berteriak histeris, kaca truk pecah berhamburan, peluru menghantam kepala dan leher Ken. Ken mati seketika, kepalanya terkulai ke samping, tangannya masih menggenggam rokok yang belum sempat ia nyalakan. Ada lebih dari 30 orang di sana. Mereka semua melihat apa yang terjadi, tetapi tidak ada satupun yang mau bersuara. Tidak ada satupun menunjuk pelaku. Trena, satu-satunya orang yang di dalam truk itu, histeris. Ia memohon agar seseorang menolong suaminya, tetapi jelas tidak ada yang mau bergerak, ada yang mau melarikan diri, ada yang menyembunyikan senjata. Semua berdiri tegak, kompak, dan diam. Dan ketika pihak berwajib bertanya, jawabannya selalu sama. Saya tidak melihat apa-apa, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Pihak berwajib segera turun tangan. Bahkan FBI turut dilibatkan, berharap bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi di kota kecil Skidmore. Tapi, dari lebih dari 30 saksi mata yang berada di tempat kejadian, tidak ada satupun yang bersedia untuk bersuara. Setiap pernyataan, setiap pertanyaan dijawab dengan kebohongan yang sama. Tidak ada peluru yang cocok, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi, bahkan tidak ada tersangka tunggal. Tidak ada tuduhan, tidak ada penangkapan, tidak ada pelaku. Ken Rex McElroy mati di siang bolong di depan umum, tetapi kota Skidmore memilih untuk diam. Bagi sebagian orang ini adalah bentuk keadilan rakyat, tetapi bagi hukum ini adalah konspirasi massal dalam diam.
Hingga hari ini, lebih dari 4 dekade berlalu, tidak ada satupun yang tahu siapa yang menarik pelatuk senapan itu. Puluhan saksi berada di sana, tetapi tak ada satupun yang mau bersuara. Ken mati di kursi pengemudi truknya, ditembak di siang bolong, di pusat kota kecil. Tetapi tidak ada satupun yang ditangkap. Tidak ada satupun yang dituduh. Semuanya hanya diam. Polisi bingung. FBI turun tangan. Tetapi Skidmore sudah mengambil keputusan. Mereka menutup mulutnya, menutup mata, dan memilih melanjutkan hidup. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah. Semenjak hari itu, kota ini kembali tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada teror, tidak ada Ken. Apakah itu keadilan atau justru pembunuhan yang dibiarkan tanpa konsekuensi? Hukum memang tidak pernah berbicara, tetapi Skidmore sudah membuat pilihan. Ini bukan sekedar kisah tentang seseorang pria yang mati. Ini kisah tentang komunitas yang memilih diam demi kedamaian. Dan sampai hari ini, hanya Skidmore yang tahu jawabannya. Saya Indah Flame, dan inilah cerita tentang kota yang memilih diam demi kedamaian.